kita ngomongin jualan online, maka ada dua cara. Perhatiin baik-baik, ada dua cara. Cara pertama adalah cara organik, ya. Cara kedua, cara berbayar. Nah, cara organik adalah berfokus untuk naikin jumlah follower. Nah, apa sih yang biasa dilakukan kalau Anda mau pakai cara organik? Yang pertama, Bapak Ibu wajib create konten rutin. Anda wajib posting setiap hari dan menggunakan hashtag yang tepat. Nah, cara yang kedua yang Bapak bisa lakukan adalah Anda komen di IG yang followernya banyak. Sehingga ketika dia ngeklik masuk ke profil kita dan dia lihat postingan kita yang banyak itu, kita udah rutin posting, dan dia suka sama postingannya, ada chance untuk dia jadi follow. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, next. Terus Anda bisa lakukan yang namanya giveaway. Jadi Anda misalnya contoh Anda mau kasih voucher 500.000. Anda bilang sama follower Anda, gue mau kasih voucher nih 500.000 buat produk kita, gitu ya. Syaratnya untuk dapetin gampang, cuman satu, lu repost postingan ini. Jadi follower Anda disuruh repost sembari nge-tag 5 orang temennya. Ya, jadi supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang bukan follower kita karena di tag jadi tahu ada akun kita, tahu ada promo kita, dia jadi ngeklik masuk dan kalau dia suka dia jadi follow. Ya, itu strategi giveaway. Ya, terus atau ada satu strategi namanya follow unfollow. Jadi Anda kerjaannya adalah Anda cari kompetitor Anda. Misalnya Anda cari kompetitor Anda yang sudah followernya banyak, ya, yang di space-nya Anda followernya banyak, Anda bukain followernya dia, terus Anda follow. Ya, karena orang yang follow kompetitor Anda ini berarti kan tertarik sama produk Anda juga kemungkinan. Ya, karena mereka follow si kompetitor Anda. Jadi Anda follow dan Anda nge-like-in postingannya si mereka. Supaya apa? Supaya mereka jadi di notifikasi mereka nanti jadi muncul. Ini si Julio follow terus nge-like-in post ini siapa sih? Dia klik. Nah, kalau dia klik dia suka sama apa yang kita taruh di konten kita, maka ada chance akhirnya dia follow akun kita. Kelebihannya apa? Kelebihan cara ini adalah gratis. Bapak Ibu nggak perlu keluar duit, keluar tenaga doang, keluar waktu gitu ya. Nah, kelemahannya apa? Ya, kelemahannya Bapak Ibu perlu posting setiap hari. Dan masalahnya ketika Anda konsisten posting setiap hari, Anda nggak bisa langsung jualan. Butuh waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun untuk numbuhin follower. Dan kelemahan yang paling parah, yang paling terakhir, Bapak Ibu notes baik-baik, catat baik-baik supaya Anda benar-benar ngerti ya. IG dan Facebook, Instagram dan Facebook itu sejak akhir tahun 2017 sudah menurunkan organic reach dari postingan kita. Sudah menurunkan view rate dari postingan kita. Bukan turun 5-7%, tapi turun menjadi cuman 5-7%. Artinya apa? Artinya gini, kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu misalnya punya follower 10.000, anggaplah Anda udah konsisten posting setiap hari, terus cepat dalam 6 bulan Anda punya 10.000 follower dari nol gitu ya. Nah, cepet tuh dalam 6 bulan punya 10.000. Nah, terus Anda posting. Anggaplah misalnya 10.000 orang follower Anda pas barengan semua lagi buka Instagram. Nangkep nih ya. Jadi semua 10.000 follower kita bareng-bareng lagi buka Instagram. Pas kebetulan Anda posting di sana, posting produk, misalnya gitu ya. Nah, sepengetahuan kita, kalau kita posting, maka postingan kita akan muncul dong di newsfeed follower kita, benar nggak? Benar ya. Artinya kalau 10.000-nya lagi buka Instagram, maka 10.000-nya akan lihat dong postingan kita di newsfeed-nya mereka. Nah, sayangnya tidak, Bapak Ibu ya. Jadi yang akan muncul postingan kita di newsfeed-nya mereka itu hanya 5-7% dari total follower kita. Nah, kalau kita ngomongin cara yang berbayar, ini tidak peduli sama jumlah follower. Jadi Bapak Ibu followernya berapapun nggak ada masalah. Kelebihannya apa? Kelebihannya nggak ada batas. Ya, Anda follower cuman 1.000, follower 2.000, produk Anda bisa dilihat sama ratusan juta. Sepanjang Anda berani bayar, maka produk Anda bisa dilihat sama seberapapun banyaknya. Tergantung Anda berani bayar berapa. Nah, kelebihannya itu, jangkauan nggak terbatas. Ya, kelemahannya apa, Bapak Ibu? Kelemahannya jelas. Keluar duit, harus keluar duit. Nah, jadi kalau Anda mau pakai cara berbayar, ya, PR-nya tuh cuma satu. Gimana Anda bikin sebuah sistem, Anda ketemu sebuah sistem yang bisa bikin setiap kali Anda keluar Rp1 itu menghasilkan profit lebih dari Rp1. Misalnya kita anggaplah Rp1 ngasilin Rp2. Bapak Ibu nangkep? Sehingga apa? Sehingga Anda nggak masalah keluarin duit berapa untuk iklan. Karena setiap kali Anda keluarin duit untuk iklan itu menghasilkan profit lebih besar daripada uang yang kita keluarin buat iklan. Jadi tugas Anda
bikin sistem kayak gitu. Nah, itulah yang disebut direct response marketing, Bapak Ibu ya. Nah, gimana caranya bikin direct response marketing? Pertama, Bapak Ibu perlu bikin sebuah toko online. Nah, toko online ini harus yang convert. Nah, convert nih istilah online marketing ya. Bahasa awamnya sebenarnya apa sih? Yang convert itu artinya ketika orang masuk ke toko online kita, dia jadi kepengen beli, dia jadi kepengen makan, dia jadi kepengen pakai produk kita. Itu kalau produknya bisa terjadi transaksi secara online. Jadi orang bisa memutuskan beli di online. Tapi ada di antara Bapak Ibu yang mungkin produknya tidak bisa diputuskan langsung beli di online. Kalau seandainya produk Anda kayak gitu, adalah toko online yang bikin orang kepengen kontak kita duluan. Karena kenapa? Karena biasanya di orang-orang yang jualan produk seperti ini, biasanya kita harus kejar customer, benar nggak? Anda harus jemput bola, Anda harus kejar customer, prospek, tanda kutip, Anda harus prospek supaya mereka beli produk kita. Nah, kalau Anda punya toko online yang convert, mereka yang akan kontak kita duluan. Jadi bukan kita yang kejar-kejar customer, tapi customer yang akan kontak ke WhatsApp kita. Mereka yang akan nanya. Ya, abis ini kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau Anda sudah punya toko online yang convert, ya, yang kedua PR-nya adalah gimana caranya saya datangin orang yang tepat dan siap beli. Nah, bukan orang yang tepat tuh apa? Bapak Ibu perlu paham, yang dimaksud dengan orang yang tepat adalah orang yang dari sebelum masuk ke toko online kita, memang dia sudah interest terhadap industri atau terhadap produk kita. Anda perlu bisa gimana caranya datangin orang yang tepat dan siap beli masuk ke toko kita. Ya, itu PR yang kedua. Nah, kalau Anda bisa lakukan dua itu, Anda punya sebuah sistem di mana Anda spend Rp1, Anda bisa ngasilin profit lebih dari Rp1 sehingga nggak masalah Bapak Ibu bayar.